Minasan, konnichiwa. Di sini kami akan memaparkan materi mata kuliah Sokyu Bunpo bab 14. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Isa Tunasana dengan NIM akhir 032. Saya Maiko Puspanegara dengan NIM akhir 033. Saya Nikana Karisa dengan NIM akhir 092. Ja, ishou ni勉強しましょう. Yoroshiku onegaishimasu. Baik, minasang, pada materi kali ini kita akan belajar tentang bentuk T dalam bahasa Jepang. Bentuk T ini penting sekali karena dipakai di banyak pola kalimat. Di slide ini sudah ada 3 penggunaan utama. Yang pertama, te kudasai, yang artinya tolong lakukan sesuatu. Yang kedua, ada te imas, yang artinya sedang melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada mashouka, yang artinya bagaimana kalau. Nah, ini biasanya digunakan untuk menawarkan bantuan. Jadi, kita akan belajar cara mengubah kata kerja ke bentuk T, lalu penggunaannya. Sekarang kita bahas penggunaan pertama, yaitu te kudasai. Pola ini dipakai untuk meminta orang lain melakukan sesuatu dengan sopan. Di sini contohnya yaitu chotto matte kudasai, yang artinya tolong tunggu sebentar. Nah, bentuk matsu ini diubah menjadi bentuk matte, lalu ditambahi dengan kudasai. Bentuk ini bisa dipakai untuk yang pertama meminta tolong, yaitu oshiete kudasai, yang artinya tolong ajarkan saya. Yang kedua, memerintah secara sopan, yaitu kaite kudasai, yang artinya tolong tulis. Yang ketiga, menawarkan sesuatu, yaitu tabete kudasai, yang artinya silahkan makan. Nah, minasang, di slide ini kita akan belajar contoh lain dari penggunaan kalimat permintaan dalam bahasa Jepang, yaitu kalimat memakai te kudasai, yang artinya tolong lakukan sesuatu. Nah, di sini contoh pertama itu ada bolpen de namae o kaite kudasai, yang artinya tolong tulis nama Anda dengan ballpoint. Nah, pertanyaan ini bisa dijawab dengan menggunakan hai wakarimashita, yang artinya baik, saya mengerti. Nah, contoh kedua itu ada sumimasen ga kono kanji no yomikata o oshiete kudasai, yang artinya permisi, tolong beritahu cara membaca kanji ini. Nah, inti dari slide ini adalah bagaimana kita memakai bentuk te kudasai untuk meminta seseorang melakukan sesuatu secara sopan. Kita bisa memakainya untuk meminta tolong menulis, menunjukkan, mengajari, dan banyak hal lainnya. Nah, selanjutnya adalah perubahan kata kerja bentuk T. Agar dapat membuat pola kalimat te kudasai dan te imas, kita harus bisa mengubah kata kerja bentuk komus ke bentuk T. Nah, kita harus tahu dulu nih, dalam bahasa Jepang itu kata kerja dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 sendiri ada 9 akhiran, yaitu u, tsu, du, nu, bu, mu, ku, gu, su. Jadi, seperti ini. Di akhirannya kita bisa berubah. Yang pertama, utsuru bisa diubah ke bentuk T. Seperti contoh, kau membeli, jadi kate. Matsu menunggu menjadi mate. Aru ada, jadi ate. Nah, untuk nubumu itu jadi nde. Seperti contoh, shinu meninggal menjadi shinde. Yobu memanggil jadi yonde. Yomu membaca jadi yonde. Nah, gimana sih membedakan si yomu dan yobu ini ketika menjadi bentuk T? Nah, kita bisa bedakan melalui kanjinya. Nah, selanjutnya adalah ku, jadi ite. Seperti contoh, ada haku, memakai untuk bagian bawah seperti celana. Jadi, naku itu jadi naite. Kalau gaku, jadi ide. Seperti contoh, nagu, melepas, seperti melepas pakaian. Jadi nugu menjadi
nuide. Kalau yang sushite, sebagai contoh ada dashu, mengeluarkan atau mengirim. Jadi dasu jadi dashite gitu. Nah, setelah bisa kita udah bisa nih mengubah bentuk kata kerja bentuk komus ke bentuk te, bisa ditambah dengan kudasai, meminta tolong, imas atau imashita, imasen atau imasen deshita. Nah, untuk tambahannya ada catatan penting. Nah, untuk pengecualian nih, iku bukan ite, karena ku kan akhiran ku kan jadi ite, tapi untuk kalimat iku ini spesial, jadi ite gitu. Bukan ite tapi ite gitu. Sekarang kita masuk ke perubahan kata kerja ya, untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo belajar bareng biar makin paham. Jadi, di kelompok 2 yaitu masu te, yang artinya mengubah akhiran masu menjadi te. Untuk kelompok ini caranya simpel banget minasang. Kalian cukup mengganti masu dengan te. Gampang kan? Contohnya seperti ini. Tabe masu menjadi tabete. Mise masu menjadi misete. Abi masu menjadi abite. Kae masu menjadi kaete. Mudah kan minasang? Lalu di kelompok 3 yaitu tidak beraturan. Jadi kalian harus hafal ya. Contohnya, kimasu menjadi kite. Shimasu menjadi shite. Benkyo shimasu menjadi benkyo shite. Jadi minasang, kalau kelompok 2 tinggal ganti masu menjadi te. Tetapi kelompok 3 harus kalian hafalkan karena tidak beraturan. Sekarang kita masuk ke pola kalimat ya, yaitu masyauka. Pola ini adalah ekspresi untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Misalnya, nimotsu o mochimashouka, yang artinya mau saya bawakan barangnya. Di sini, bentuk masyauka dipakai untuk memberikan tawaran. Maknanya bisa seperti mau saya atau bagaimana kalau. Jadi, kalau kalian melihat seseorang sedang kesulitan membawa barang, kalian bisa langsung bilang dengan lembut dan manis minasang, seperti bagaimana kalau aku bantu? Mochimashouka. Hai minasang, sekarang kita masuk ke contoh kalimat ya. Di contoh nomor 3, ada kalimat yang berbunyi Atsui desu ne, mado o akemashouka, yang artinya panas ya. Bolehkah saya membuka jendela? Hal ini merupakan bentuk ungkapan menawarkan bantuan dalam bahasa Jepang minasang. Kata mashouka dipakai ketika kita menawarkan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Lalu responnya seperti ini. Sumimasen, onegai shimasu, yang berarti maaf, tolong ya. Ini bentuk permintaan tolong yang sopan minasang. Jadi struktur percakapannya seperti ini. Satu orang menawarkan bantuan, lalu orang lain menerimanya dengan sopan. Ungkapan ini sering dipakai dalam percakapan sehari-hari minasang, terutama saat kita ingin bersikap ramah dan sopan. Nah, minasang, sekarang kita lanjut ke pola kalimat deimas. Pola kalimat deimas itu apa sih? Pola kalimat deimas itu biasanya digunakan sebagai ekspresi untuk menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung. Jadi, deimas itu bisa diartikan sebagai sedang atau lagi. Jadi, seperti contoh begini. Minasan wa dewa o kakete imasu. Kalau semisalnya di sini diubah kakemas, itu kan menelpon. Nah, kalau kakete imas itu artinya sedang menelpon. Jadi bisa diartikan begini. Mirasa sekarang sedang menelpon atau Mirasa sekarang lagi menelpon, begitu. Untuk bentuk deimas itu kan digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung. Tapi ada lagi nih, bisa menyatakan sesuatu kalimat atau suatu kebiasaan. Seperti contoh begini. Karena saya mempunyai kebiasaan belajar bahasa Jepang,
Jadi saya belajar bahasa Jepang gitu bisa menggunakan kalimat teimas ini, pola kalimat teimas. Jadi kalimatnya begini. Watashi wa nihongo benkyou shiteimasu. Meskipun saya sekarang nggak lagi belajar bahasa Jepang, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, jadi kalimatnya bisa menggunakan teimas. Untuk reibung yang lain ada di sini. Di contoh kalimat, yaitu ima ame ga futte imasu ka? Apakah sekarang sedang turun hujan? Kalau misalnya iya sedang turun hujan, berarti bisa menggunakan kalimat ini. Hai, futte imasu. Nah, kalau nggak sedang turun hujan, bisa menggunakan iye futte imasen. Begitu.